Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiawanti, NIM 064. Saya dari kelas PGSDB 2018. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPA SD, di mana saya akan mensimulasikan pembelajaran IPA di SD dengan materi respirasi pada tumbuhan. Jangan lupa buat kalian yang nonton video ini, like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa kalian kalau keluar rumah harus mengenakan masker dan rajin-rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi respirasi pada tumbuhan. Apa sih respirasi itu? Apakah ada yang tahu? Respirasi atau pernafasan. Tentunya semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan atau melakukan pernafasan untuk keberlangsungan hidupnya atau mempertahankan hidupnya. Karena tanpa pernafasan ini semua makhluk hidup tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti melakukan pernafasan karena ini adalah kunci utama untuk mempertahankan kehidupannya. Tetapi setiap makhluk hidup di dunia ini dia memiliki cara yang berbeda untuk melakukan pernafasan. Contohnya seperti manusia bernafas menggunakan hidung. Hewan, contohnya ikan menggunakan insang. Tetapi kalau tumbuhan bernafas melalui apa? Di sini kita akan belajar dan kita ulas tentang pernafasan pada tumbuhan. Nah, apa sih pernafasan tumbuhan itu? Apa sih pengertiannya? Pernafasan tumbuhan ini suatu proses di mana penyerapan oksigen melalui udara yang menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, tumbuhan di sini melakukan pernafasan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Nah, dari penyerapan oksigen dari udara ini, tumbuhan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Dan respirasi di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa sih respirasi aerob ini dan apa respirasi anaerob? Jadi, respirasi aerob ini adalah oksigen dari ruang udara akan meresap melalui stomata dan antar sel. Bila kadar oksigen dari antar sel ini lebih rendah dibandingkan oksigen dari udara, maka proses ini dinamakan respirasi aerob. Jadi, tumbuhan yang melakukan respirasi aerob ini adalah tumbuhan yang memiliki hijau daun atau klorofil. Atau bisa disebut respirasi aerob ini adalah proses yang sempurna. Respirasi anaerob ini
bisa dikatakan dengan fermentasi atau respirasi tidak sempurna, karena di sini pembakaran glukosa terjadi tidak sempurna. Dan respirasi aerob ini biasanya terjadi pada malam hari, karena pada respirasi anaerob ini tidak membutuhkan oksigen. Jadi, respirasi aerob ini bisa dikatakan dengan fermentasi, karena respirasi aerob ini prosesnya adalah tidak sempurna, karena pembakaran glukosa yang dilakukan pada respirasi aerob ini secara tidak sempurna. Dan respirasi aerob ini melakukan respirasi pada malam hari, atau bisa dikatakan proses respirasi aerob ini tidak membutuhkan oksigen. Nah, untuk penjelasan yang lebih rinci, kalian simak berikut ini. Respirasi tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan respirasi? Respirasi atau pernafasan yaitu suatu proses di mana tumbuhan menyerap oksigen di udara untuk menghasilkan air karbon dioksida dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi terjadi pada siang dan malam hari karena tumbuhan membutuhkan energi setiap saat. Pada saat respirasi, proses penyerapan udara terjadi pada daun, batang, dan akar melalui stomata dan lentisel. 1. Apa itu stomata dan apa fungsi stomata pada proses respirasi? Stomata atau mulut daun yaitu membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Stomata memiliki sepasang sel penjaga yang dikelilingi sejumlah kloroplas. Fungsi sel penjaga tersebut untuk mengontrol membuka dan menutupnya stomata. Ini adalah gambar sel penjaga. Fungsi stomata yaitu mengatur pertukaran gas antar oksigen dan karbon dioksida pada daun. Yang kedua ada lentisel, yaitu pori-pori kecil yang menonjol pada batang. Pertukaran gas yang terjadi pada lentisel karena sel penyusun lentisel dalam keadaan longgar, sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Lentisel juga terdapat pada akar, tepatnya pada rambut akar yang masih muda. Rambut akar ini berfungsi mengambil oksigen yang ada di pori-pori tanah kemudian mengalirkannya pada batang tumbuhan yang lainnya. Respirasi ada dua jenis, respirasi aerob. Dalam respirasi aerob, oksigen dari udara meresap melalui stomata menuju antar sel. Jika kadar oksigen di dalam ruang antar sel lebih rendah dibandingkan kadar oksigen, maka respirasi melakukan respirasi aerob. Respirasi anaerob ini dalam keadaan kekurangan oksigen. Respirasi ini digunakan pada pertumbuhan yang jangka pendek, misalnya pada kecambah. Kita akan belajar alat pernafasan pada tumbuhan saat melakukan respirasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada stomata, yang kedua lentisel, yang ketiga ada rambut akar. Ini stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Di sini kita tidak bisa melihat stomata atau mulut daun pada tumbuhan dengan mata telanjang. Kita harus menggunakan mikroskop untuk melihat stomata atau mulut daun ini. Dan stomata ini memiliki 2 sel penjaga. Yang berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Nah,
sel penjaga di sini berfungsi sebagai mengatur, membuka, dan menutupnya stomata. Karena stomata ini membuka pada saat terkena sinar matahari, dan stomata akan menutup pada saat matahari sudah tidak ada atau waktu malam hari. Nah, di sini fungsinya yang membuka dan menutup sel stomata itu adalah sel penjaga. Nah, yang kedua ada lentisel. Lentisel ini apa sih? Nah, lentisel di sini biasanya terletak pada batang. Dan di sini batang tersebut terdapat pori-pori yang menonjol pada batang, disebut dengan lentisel. Yang ketiga ada rambut akar. Apa sih fungsinya rambut akar pada proses pernafasan tumbuhan? Nah, di sini rambut akar bertugas untuk menyerap pori-pori atau garam mineral dari dalam tanah. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyajikan sebuah gambar dari stomata, lentisel, dan rambut akar, serta ada tumbuhan khusus yang bernafas melalui rambut akar tersebut. Proses tumbuhan melakukan respirasi, yang pertama ada penyerapan O2 dari alam, di mana tahap ini proses terjadinya penangkapan atau penyerapan oksigen dari alam. Yang kedua ada mobilisasi gas dan penyerapan oksigen, di mana di sini pergerakan gas-gas pada tumbuhan terjadi pada proses ini, dan tumbuhan mulai melakukan pertukaran gas lama dengan gas baru. Yang ketiga ada pertukaran CO2, yaitu di sini adalah proses pelepasan O2, sedangkan CO2 yang dihasilkan akan diserap oleh tanaman itu sendiri. Nah, ini adalah stomata atau mulut daun. Bisa dilihat itu gambar panahnya, mulut daun membuka seperti mulut. Dan ini adalah stomata membuka ketika ada sinar matahari, dan stomata menutup ketika tidak ada sinar matahari. Dan ini adalah lentisel yang terletak pada batang. Lentisel itu adalah pori-pori kecil yang menempel pada batang. Dan ini adalah rambut akar yang terletak di dalam tanah yang berfungsi menyerap air dan garam mineral. Nah, bagaimana penjelasan gambar stomata, lentisel, dan rambut akar? Apakah kalian sudah bisa memahami? Selanjutnya, kalau kalian sudah bisa memahami, kita akan mengetahui manfaat respirasi, yaitu manfaat respirasi yang pertama membantu dalam proses pembuatan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang kedua ada menjaga keseimbangan gas dalam atmosfer. Nah, selain itu, apakah hubungan fotosintesis dengan respirasi? Dan apakah jika tidak ada fotosintesis, respirasi akan bisa tetap berjalan? Bagaimanakah? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan mengetahui hubungan. Jadi, kita akan mengetahui hubungan antara fotosintesis dengan respirasi. Apakah keduanya ini saling berhubungan atau tidak? Dan apakah fotosintesis tidak ada, apakah respirasi ini akan bisa tetap berjalan? Nah, jawabannya keduanya ini saling berhubungan, karena hasil dari fotosintesis
digunakan oleh proses respirasi. Dan hasil dari respirasi ini digunakan untuk fotosintesis. Jadi, fotosintesis sama respirasi itu adalah saling berhubungan. Karena hasil dari fotosintesis tersebut digunakan pada saat proses respirasi. Dan hasil dari respirasi akan digunakan untuk fotosintesis. Kalian, dan di sini kita akan belajar membuktikan bahwa tumbuhan itu bernafas, yaitu dengan cara melakukan percobaan. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dan membuktikan bahwa tumbuhan itu bernafas, yaitu dengan cara siapkan alat dan bahan. Ada 2 buah botol A dan B. Lalu ada larutan air kapur dan ada kecambah yang dihilangkan kulitnya. Lalu ada tali untuk mengikat dan ada kain kasa. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama ambil botol A, lalu isi dengan larutan air tersebut. Dan tipsnya di sini ketika mengisi jangan penuh-penuh ya, kira-kira seperti itu. Lalu tutup kembali botol A dan sisihkan. Langkah yang kedua, ambil botol B, lalu isi menggunakan larutan air kapur kembali, kira-kira sama seperti si botol A. Nah, kemudian ambil kain kasa. Di sini apa sih fungsinya kain kasa? Nah, fungsinya kain kasa tersebut untuk membungkus si kecambah tersebut. Nah, seperti itu. Lalu ambil kecambahnya, taruh di tengah-tengah kain kasa, dan setelah itu kalian bungkus. Lalu diikat menggunakan tali yang telah disediakan. Seperti itu. Kalian mengikatnya harus erat ya, biar nanti tidak jatuh ketika dimasukkan ke dalam botol yang ada airnya. Nah, setelah itu kalian masukkan ke botol yang berisi larutan air kapur dan jangan sampai menyentuh air. Di sini kita hanya menggantungkan si kecambah yang dibungkus dengan kain kasa tersebut. Kalian amati untuk bagaimana kita menggantung si kecambah tersebut yang telah dibungkus dengan kain kasa. Di sini jangan sampai menyentuh air ya, agar kita tahu reaksi atau hasil dari percobaan kita kali ini. Lalu kalian harus menutupnya dengan erat agar udaranya tidak masuk. Nah, seperti itu. Lalu kita diamkan selama 1 hari 1 malam untuk kita ketahui hasil dari percobaan kita kali ini. Ini adalah hasil percobaan yang telah dilakukan, yang didiamkan selama 1 hari 1 malam, di mana pada botol B muncul uap air, itu yang menandakan bukti dari kecambah tersebut melakukan pernafasan. Bisa dilihat itu ada uap airnya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, di sini saya akan kasih lembar kerja siswa yang akan saya kirimkan melalui WhatsApp, dan nanti jawabannya kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp pribadi saya. Terima kasih. Dari penjelasan yang saya sampaikan, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.